Kita lanjutkan perbincangan mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Saya masih bersama Pak Krisnawan, Pak Arya, dan Pak Bob. Kita juga mengundang Ibu Mada Ayu Hapsari, Managing Director Arya Watala, pelaku pengembangan PLTS. Sebelum kita ke Ibu Mada ya, Pak Bob tadi ini harus punya kesempatan juga ini untuk menanggapi Pak Arya. Soal skema bagaimana sih Pak? Jadi gini, kalau kita ingin melakukan sesuatu kan kita ada motifnya. Motif pertama itu kalau saya mau masang PLT startup untuk apa? Apakah saya mau berbisnis jualan listrik? Atau saya ingin itu sebagai suatu lifestyle? Ataukah itu bisnis, suatu bisnis bahwa saya ini akan mengurangi biaya? Kan begitu Mbak? Kita bahas satu-satu nih. Kalau saya lifestyle, money is not matter Mbak. It's lifestyle. Jadi nggak ada urusannya mau 75%, 65%, 20%. This is my lifestyle. I'm very proud because I have the rooftop. Di luar negeri begitu ada, Mbak. Kedua, kalau dia ingin jualan, ya harus IPP dong. Jangan ikut-ikutan mau jualan tapi dia PLT atap. Kemudian kita biaya. Biaya juga nggak mungkin, Mbak. Long tarif di Indonesia ini kan tarifnya masih disubsidi dan dikompensasi, Mbak. How can you make it? Di luar negeri enak, tarifnya adalah tarif berdasarkan sistem. Salah di Texas itu 5 kali Mbak, gara-gara perang dingin 5 kali kolaps dia. Ya, di situ kalau sudah itu artinya mekanisme pasar berjalan secara real market. Nah ini ya Pak Bob sebelumnya juga sudah mengatakan soal demand, soal real market, dan memang bisa dipahami nih kalau soal dari segi bisnis begitu ya yang harus dijalankan oleh PLN gini ya. Ini sebelum nanti Pak Arya atau yang lain juga bisa menanggapi, saya ke Ibu Mada dulu ini. Nah Ibu Mada ini kan Anda itu terlibat dalam proyek pemerintah terkait pengembangan PLTS ya. Kapasitasnya 70 megawatt di Labuan Bajo. Ini bersama perusahaan Norwegia lagi. Nah ini pengembangannya seperti apa? Terima kasih Bu Rika sebelumnya atas kesempatannya. Jadi kalau misalnya kita sebutkan bahwa ada pengembangan PLTS di Indonesia, memang saat ini sepertinya tren bahwa hampir semua perusahaan-perusahaan terutama yang besar itu memang menginginkan area bekerja atau wilayahnya itu menggunakan green energy, sehingga termasuk itu adalah pengembangan salah satunya di Labuan Bajo, di mana kebetulan lokasi tersebut akan menjadi salah satu destinasi wisata KEK khusus pariwisata yang menginginkan lokasi tersebut menjadi green energy. Di mana kami sebagai partner lokal Indonesia bekerja sama dengan pihak investasi dari beberapa negara di luar, salah satunya adalah Norwegia, untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas yang cukup besar di tahap awal ini di Labuan Bajo di Tanah Mori. Demikian Bu Rika. Ya, tadi kan Pak Bob juga menyatakan ini soal demand-nya seperti apa gitu ya, dan bisnisnya seperti apa. Nah di lapangan ini kan Anda pelaku ya. Kalau Anda melihat perkembangannya Bu Mada, apakah memang demand-nya itu ada atau ala kadarnya, atau sebetulnya memang potensinya besar? Kalau kita ngomong potensi itu besar sekali karena posisi geografis kita tapi memang realitanya ya potensi mungkin ke depan, tapi paling tidak demand-nya saat ini seperti apa gitu, karena bayangan sebagian masyarakat itu PLTS itu solar panel atau surya atap itu tuh sudah mahal harganya begitu. Nah ini yang ada salah kaprah sebetulnya, dibilang PLTS mahal itu sebetulnya enggak juga, memang tergantung memang penempatannya akan di mana. Jika memang ditempatkan di lokasi-lokasi yang tadi seperti Pak Bob bicarakan bahwa di lokasi Indonesia Timur, remote area kayak isolated area di mana Indonesia memang merupakan negara kepulauan, PLTS bukan menjadi hal yang mahal lagi, tapi memang bisa kita bilang compare to diesel plant itu harganya lebih visible dari diesel plant seperti itu. Jadi artinya saat ini memang potensi besar dan juga demand dari masyarakat mulai meningkat. Oke, Pak Arya sudah menjawabkah tadi kira-kira
keluh kesah Anda begitu terhadap perkembangan PLTS ini dari Pak Bob? Atau ada yang mau di... Saya kira agak sedikit miss nih jawabannya Pak Bob tadi. Karena apa? Tadi saya sudah sebutkan, kita mengattract pengguna masyarakat yang dengan biaya sendiri untuk rooftop ini, untuk PLTS atap. Itu tentunya kita harusnya memberikan semacam insentif pada mereka. Karena apa? Karena mereka ini kan didorong untuk menggunakan pakai biaya sendiri. Ya. Nah, persoalan fotovoltaik ini, PLTS ini adalah biaya capital cost-nya ini besar sekali, ya kan? Jadi ini yang harus dikompensasi. Karena apa? Tadi sudah dikatakan bahwa ini sebenarnya PLTS ini sebenarnya sangat murah, tapi jangka waktunya itu digunakan kan 20 tahun. Nah, untuk mereka yang membayar sendiri, nah capital cost-nya ini kadang-kala itu pakai kredit dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang diharapkan itu adalah dengan menggunakan fotovoltaik atap ini nanti ada pengurangan biaya listrik yang sebelumnya mereka bayar dari PLN. Nah, inilah yang dipakai untuk membayar cicilannya tadi, gitu loh. Nah, kalau misalnya hanya dihargai 65%, tentunya yang mereka pengurangannya sedikit sekali. Jadi payback periodnya menjadi panjang, gitu loh. Ya, mungkin Pak Bob atau Pak Kris bisa menanggapi? Jadi begini, Bu Rike, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arya itu sudah dipahami oleh pemerintah. Makanya untuk salah satu atraktif yang akan kita berikan kepada rumah tangga adalah biaya ekspor listriknya itu sudah akan ditingkatkan menjadi lebih besar daripada 65%. Berapa angkanya? Nah, ini kita lagi diskusikan dengan PLN dan stakeholder lainnya. Kedua juga yang banyak kami dapatkan informasi adalah terkait dengan belum adanya informasi bagaimana kalau saya mau pasang, informasi ini kami dapat dari mana sih, aksesnya kemana. Nah, tempo hari di Kementerian SDM juga sudah menyiapkan aplikasi yang kami kenal dengan S-Smart PLTS atap tersebut. Jadi aplikasi ini adalah Electronic Survey Monitoring and Reporting. Jadi di sini nanti masyarakat bisa mengakses di p3tkebt.esdm.go.id. Di situ ada aplikasi. Jadi kalau masyarakat ingin melihat di rumah saya, kalau saya pasang sekian, potensi dapat berapa sih? Terus di situ juga ada penggunaan listriknya, kemudian berapa sih saving yang bisa saya dapatkan, nanti ada konversi CO2 emission yang dapat dikurangin berapa, atau kalau kita masukkan dalam penanaman pohon, berapa batang pohon yang bisa diinikan, sampai juga simulasi cicilan seperti itu. Ini juga untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana persyaratan pemasangan PLTS atap. Beberapa asosiasi juga mulai mengembangkan startup untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana memasang PLTS atap dan rincian sebagainya. Ini yang kita harapkan di samping pemerintah memberikan insentif dalam bentuk tadi ekspor importnya lebih besar dari 65%, juga kita menyiapkan suatu media komunikasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Seperti itu. Baik. Itu yang dapat kami sampaikan, Bu Rike. Oke, ya. Bapak-bapak dan Ibu, ini kita harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi mengenai pengembangan energi surya di Indonesia. Pemirsa, kami akan segera kembali.